Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai dari awal, menelusuri kisah seorang raja yang terkenal hingga hari ini, Raja Fir'aun. Ini bukan sekadar cerita tentang raja dan seorang nabi yang membelah laut, tapi tentang seorang manusia dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas, yang ego dan kesombongannya bisa membuatnya melakukan hal-hal yang sangat ekstrem. Fir'aun hidup ribuan tahun lalu di Mesir kuno, di sepanjang sungai Nil. Bagi rakyatnya, dia bukan hanya raja, tapi seperti dewa di bumi. Setiap keputusan dan perkataannya mempengaruhi hidup orang banyak. Di balik semua kemegahan itu, ada satu hal yang selalu terlihat, ketakutan kehilangan kuasa dan ego yang membuatnya merasa paling tinggi. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan Fir'aun, bagaimana ia membangun kekuasaan dan sistem yang menundukkan rakyat. Bagaimana ketakutannya terhadap masa depan memengaruhi tindakannya. Pertemuan dengan Nabi Musa dan kebenaran yang datang menantangnya. Hingga puncak dramatis ketika laut terbelah dan segalanya runtuh. Tapi jangan hanya melihat Fir'aun sebagai tokoh masa lalu. Kita akan mencoba melihat ego seperti apa yang masih ada dalam diri kita hari ini. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Kalau kita ingin memahami Fir'aun, kita tidak bisa langsung menilainya sebagai tokoh jahat dalam cerita. Kita harus mundur ribuan tahun ke belakang. Bayangkan sebuah negeri yang seluruh kehidupannya bergantung pada satu sungai, Sungai Nil. Setiap tahun, Nil meluap. Banjirnya bukan bencana, tapi berkah. Airnya membawa lumpur subur, menjadikan tanah di sekitarnya sangat kaya. Dari situlah pertanian berkembang. Dari situlah ekonomi tumbuh. Dan dari situlah sebuah peradaban besar lahir, Mesir kuno. Mesir bukan negeri kecil. Ia salah satu peradaban paling maju pada masanya. Mereka sudah mengenal sistem irigasi, administrasi pemerintahan, militer terorganisir, arsitektur luar biasa seperti piramida, tulisan hieroglif, kalender, dan astronomi. Artinya, Firaun tidak memimpin bangsa yang lemah. Ia memimpin bangsa yang cerdas, terstruktur, dan kuat. Perlu kita pahami, Fir'aun bukan nama pribadi, itu gelar untuk Raja Mesir. Seperti kaisar atau raja, dalam sistem Mesir kuno, Fir'aun bukan hanya kepala negara. Ia dianggap sebagai perantara antara langit dan bumi. Rakyat percaya ia memiliki unsur ketuhanan. Bayangkan posisi seperti itu. Kalau hari ini seseorang dipuji saja sudah bisa lupa diri. Bagaimana dengan seseorang yang sejak kecil dididik bahwa dirinya adalah representasi dewa? Disinilah benih ego mulai tumbuh. Mesir kuno memiliki struktur sosial yang sangat jelas. Di puncak, Fir'aun, di bawahnya keluarga kerajaan dan bangsawan, lalu pejabat, jenderal, dan imam kuil, kemudian pedagang dan pengrajin. Di bagian bawah, petani dan budak. Dan di antara budak itu, ada satu kelompok besar yang disebut dalam sejarah dan kitab suci, Bani Israel. Mereka bukan sekadar pekerja biasa. Mereka diperbudak, tenaga mereka digunakan untuk proyek besar negara. Karena kekuasaan Fir'aun bukan hanya berdiri di atas kekuatan militer. Ia berdiri di atas sistem kerja paksa dan ketimpangan sosial. Kekuatan yang dibangun di atas ketidakadilan. Pada akhirnya, menyimpan potensi keruntuhan. Setiap kekuasaan besar punya satu alat utama, yaitu rasa takut. Fir'aun memerintah bukan hanya dengan kekaguman rakyat, tapi dengan kontrol. Siapa yang melawan, dihukum. Siapa yang mengancam stabilitas, disingkirkan. Siapa yang berbeda, ditekan. Dan puncaknya adalah ketika muncul ramalan akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak menjatuhkannya. Disinilah kita melihat sesuatu yang menarik. Seorang raja yang dianggap dewa ternyata takut pada seorang bayi. Bukankah ini ironis? Semakin tinggi seseorang naik dalam kekuasaan, semakin besar pula ketakutannya kehilangan itu semua. Firaun kemudian memerintahkan pembunuhan bayi laki-laki Bani Israel. Sebuah kebijakan yang ekstrem, brutal, dan penuh kepanikan. Ini bukan keputusan orang tenang. Ini keputusan orang yang sedang takut. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari. Semakin seseorang merasa mengendalikan segalanya, semakin ia takut kehilangan kendali. Fir'aun mengontrol ekonomi. Ia mengontrol militer. Ia mengontrol agama rakyatnya. Ia bahkan ingin mengontrol takdir. Tapi sejarah selalu menunjukkan satu hal. Manusia tidak pernah benar-benar memegang kendali penuh. Sungai Nil saja
yang menjadi sumber kehidupan Mesir, tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dan disinilah letak pelajaran awal kita. Fir'aun bukan tiba-tiba menjadi zalim. Ia tumbuh dalam sistem yang memujanya. Ia dibesarkan dalam budaya yang menganggapnya istimewa. Ia hidup dalam struktur yang memperkuat egonya setiap hari. Kesombongan tidak selalu muncul tiba-tiba. Kadang ia tumbuh pelan, diberi makan oleh pujian, kekuasaan, dan rasa takut kehilangan. Sebelum kita masuk ke kisah Musa dan konflik besar itu, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah kita pernah merasa sulit, dikritik, takut kehilangan posisi, ingin selalu terlihat benar? Skalanya memang berbeda. Kita bukan Raja Mesir, tapi benihnya sama. Firaun hanyalah versi ekstrem dari ego manusia, dan sejarahnya dimulai bukan dari laut yang terbelah, tapi dari sistem yang membuatnya merasa tak tergantikan. Di pembahasan berikutnya, kita akan masuk ke fase yang lebih dalam. Ramalan kelahiran Musa dan bagaimana takdir justru tumbuh di dalam istana Firaun sendiri. Di puncak kekuasaannya, Fir'aun terlihat tidak tergoyahkan. Proyek-proyek besar berjalan, tapi sejarah selalu menyimpan satu hukum yang aneh. Yang paling terlihat kuat, sering menyimpan ketakutan terbesar. Suatu hari, beredar kabar di istana, para peramal dan penasihat memberitahu akan lahir seorang anak dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Kita berhenti sebentar di sini. Bayangkan posisi Fir'aun. Ia dianggap dewa. Ia memiliki pasukan. Ia menguasai ekonomi dan agama rakyat. Tapi ia gelisah karena seorang anak yang bahkan belum lahir. Disinilah kita mulai melihat sisi lain dari kekuasaan. Semakin tinggi seseorang naik, semakin ia takut kehilangan. Firaun tidak menanggapi kabar itu dengan tenang. Ia tidak berkata, "Kalau aku memang kuat, tidak perlu takut." Ia memilih jalan kekerasan. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Perintah sistematis dan terstruktur, didukung aparat negara. Ini bukan tindakan spontan. Ini kebijakan politik. Artinya apa? Artinya ketakutan pribadi seorang raja berubah menjadi penderitaan kolektif satu kaum. Sejarah mencatat bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tangisan ibu-ibu memenuhi perkampungan Bani Israel. Keluarga hidup dalam kecemasan setiap kali ada kelahiran. Bayangkan atmosfer sosial saat itu. Bukan hanya ketidakadilan, tapi teror yang terus-menerus. Fir'aun ingin membunuh takdir sebelum ia tumbuh. Ada satu hal yang penting kita pahami. Fir'aun sebenarnya tidak sedang melawan Musa, karena Musa bahkan belum lahir. Ia sedang melawan kemungkinan, dan manusia seringkali lebih takut pada kemungkinan kehilangan daripada kehilangan itu sendiri. Ketika seseorang merasa dirinya pusat segalanya, ia akan menganggap ancaman sekecil apapun sebagai bahaya besar. Ego memiliki sifat seperti ini. Ia tidak tahan digeser. Ia tidak tahan disaingi. Ia tidak tahan dibayangi. Firaun tidak bisa menerima bahwa sejarah mungkin berjalan tanpa dirinya. Di tengah kebijakan brutal itu, lahirlah seorang bayi dari keluarga Bani Israel. Dialah Nabi Musa. Ibunya menyembunyikan kehamilan, menahan kecemasan. Tenanglah sayang, ibu di sini. Menunggu hari demi hari dengan ketakutan. Dan ketika Musa lahir, ketakutan itu semakin besar. Setiap tangisan bayi bisa berarti kematian. Disinilah muncul salah satu momen paling menyentuh dalam sejarah ini. Ibunya mendapat ilham untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Dalam sebuah peti kecil, secara logika, ini tampak seperti keputusan yang tidak masuk akal. Menyelamatkan anak dengan menghanyutkannya ke sungai, tapi disinilah kita melihat perbedaan antara ketakutan manusia dan ketetapan Tuhan. Fir'aun membunuh bayi karena takut. Ibu Musa menyerahkan bayinya ke sungai karena percaya. Dua respon berbeda terhadap ketidakpastian. Peti kecil itu mengalir di Sungai Nil, masuk ke wilayah istana, dan siapa yang menemukannya? Keluarga Fir'aun sendiri, anak
yang ingin ia bunuh justru masuk ke dalam rumahnya. Inilah ironi sejarah. Firaun mengira ia sedang mengendalikan masa depan, padahal masa depan sedang tumbuh di ruang makan istananya. Musa tidak hanya selamat, ia dibesarkan dalam lingkungan kerajaan, dididik, dirawat, hidup di pusat kekuasaan. Takdir tidak selalu datang dari luar. Kadang ia tumbuh dari dalam sistem itu sendiri. Di titik ini, kita belum melihat laut terbelah. Belum ada duel mukjizat, belum ada konfrontasi besar. Tapi retakan sudah muncul. Retakan itu bukan karena Musa kuat, bukan karena Bani Israel bersenjata. Retakan itu muncul karena ketakutan Firaun sendiri. Sejarah sering menunjukkan hal yang sama. Kekuasaan runtuh bukan hanya karena musuh kuat, tapi karena pemimpinnya mulai dikuasai rasa takut, dan rasa takut yang dibungkus ego selalu melahirkan keputusan yang merusak. Saat Musa tumbuh di istana, Firaun mungkin merasa aman kembali. Ancaman bayi telah diselesaikan. Tapi ia tidak sadar, anak yang ia takuti sedang belajar bahasa kekuasaannya, sedang memahami sistemnya, sedang menyaksikan cara ia memerintah. Dan suatu hari nanti, orang yang paling memahami sistem itu akan berdiri menantangnya. Firaun tidak jatuh dalam satu malam. Keruntuhannya dimulai dari satu keputusan yang lahir dari ketakutan. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Kadang yang menghancurkan kita bukan musuh di luar, tapi rasa takut di dalam. Firaun ingin menghapus ancaman sebelum muncul, tapi ia lupa satu hal. Takdir tidak bisa dibunuh.